3, 2, 1. Rekam. Selamat datang di Podcast Gen Drakor. 뭐야? 유시진은 왜 여기 있어? 에라는 싫어. 똥만이가 안 했으면 좋겠어. 뭐를 막 불사르니 나발이니 개소리는 안 했으면 좋겠어. 힝. 그때 왜 그랬지? 왜 귀여웠지? 왜 막 귀엽고 필살기 쓰고 홍해 설레게 만들고 그래가지고 사랑해 강태 씨. 사랑한다고. 사랑한다니까. 진짜 너무너무 사랑해. 돈만 좋아하는 게 자랑이니? 너희 하버드에서는 그렇게 가르치지? 예, MBA라는 게 결국 돈 버는 거 배우는 겁니다. 자랑이다. 이 욕심쟁이 하버드 사기꾼아. 제발 되라 제발 돼 아주. 호텔 사장까지 돼. Okay, let's start this episode by reading comments from the Spotify. Oh, takut ya. Aku juga takut. Ini dari episode sebelumnya. Iya, dari episode sebelumnya karena Oh my episode goodness. sebelumnya kan cukup beda sama yang biasanya kita lakukan kan. Kita komentar-komentarnya sama aja sih, tapi karena ini spesifik kayak menyerang gitu. So I was like when Gak apa-apa, ya. I Let's just read it out. read this comment, I was like, oh, I feel bad for a whole day karena it's not that serious sebenarnya, tapi let's just read it ya. It's okay. Jadi kemarin Let's tuh kan just read it with a cold heart. kita sempat membicarakan beberapa nama lah ya, mulai dari Pak Boyong, Pak Shine, terus Pak Sojo. Kayak what's wrong with the parks? What's wrong with Secretary Kim? What's wrong with the park legacy? No, dan kita juga sebenarnya tidak bermaksud menyerang juga, tapi lebih ke kayak we were being actually nice and blunt about it. Blunt. Karena That's the very good way to describe the iya, dan waktu episode. itu lumayan impromptu juga. Jadi kayak I mean di dunia ini kita juga ketemu kok opini-opini nggak populer tentang misalkan tiba-tiba orang bilang sesuatu tentang Kyungsu atau tiba-tiba orang bilang Right. sesuatu tentang Zayn, and I'll be like, okay, come on, nobody thinks that, but then apparently some people do. Yes, Ya kan, yeah, dia kayak yeah. gitulah. Iya, iya. Jadi apa tuh komennya? Jadi dari satu komen dari akunnya agak serius nih, bincang buku yuk namanya ya. Kayak you two look like a bit subjective to specific actor/actress like Park Bo-young. Are you two haven't watched her newest project? I mean, we talk about the latest movie even kan di that episode. Also Lee Jong-suk, menurut dia he's also a copycat, guys. I don't know why they refer him as a copycat. I don't know. Terus yang terakhir Park Shin-hye, oh please you two must watch Heartstring. So I did watch Heartstring actually, and I love that because it's a musical thing, and dia sama Yonghwa di situ so cute at that time karena mereka kemudian eventually dating in real life. So Yeah. just so cute. Terus dan ini yang terakhir ada satu lagi komentar tentang Park Shin-hye yang dia bilang kalian harus nonton The Judge from Hell gitu. Dan dia merekomendasikan yang itu. Terus kalau ngomongin soal cewek nyamar jadi cowok, itu ada drama lain namanya To the Beautiful You yang pemainnya Minho sama Sully. Aku juga nonton itu kebetulan dan not that good. I like the Taiwanese version of that. Yeah, it's actually like the remake from the Taiwanese. No, it's actually from the Japanese one. Oh, Yeah. the original one is The original from one is Japanese one. manga, Terus di remake terus, jadi dua. Iya, di versi remake jadi di Jepangnya pun ada beberapa versi tuh, ada yang versi awal dengan Shun Oguri kalau nggak salah pemainnya, dan ada another rendition, terbaru. variasi terbaru. Oh. Terus Taiwan bikin, Indonesia juga pernah bikin and I Si- love si- it. Si Velovexia bukan? Bukan. Oh, kalau itu mah dari Itu Coffee mah dari Prince. bukan, kalau itu dari film judulnya She's the Man. She's the man-nya Amanda. Ya. Amanda Bynes. Terus kalau yang versi Indonesianya itu yang main Ariel Tatum. Oh. It's kind of like empat episode doang dan Dan dibuatnya baru-baru dong kalau misalkan Ariel Tatum pasti maksudnya bukan yang lama banget. No, it was like 2000 Oh, awal-awal Ariel Tatum. Iya, awal-awal Iya, Ariel bener-bener. Tatum. Aku suka banget yang versi Taiwannya ini. Wait, you have seen every version, man. Yeah, because you I have love the material. The whole time in the world. I also read the manga Yeah, you did. before watching the old version, dan aku suka banget yang versi Taiwan sih. Kayak yang bikin aku jatuh cinta sama ceritanya adalah versi Taiwannya, dan ketika versi Koreanya dibikin, aku kayak
Oke, aku tahu cerita ini, aku tahu material ini. Mari Kita cek gitu. Tapi not very good karena of course itu adalah produknya SM yang cuma pengen ngejual Minho sama Sulli, but Kim Ji Won ada di situ, Kang Hanel ada di situ. Jadi banyak nama-nama yang sekarang udah cukup besar berangkat dari serial itu juga. Terus ada yang terakhir, jangan lupa ada OG drama Coffee Prince-nya Yoon Eun Hye dan Gong Yoo untuk drama cewek yang menyamar jadi cowok. Itu kemarin juga sempat kita bahas juga gitu. Nah, yang di episode ini kita mau ngomongin The Judge from Hell. Dan ini juga yang tadi disebutin kan, katanya harus. Dan Park juga Shin Hye. aku baca banyak banget komen tentang Park Shin Hye itu di sini bagus. Jadi orang-orang suka Park Shin Hye di Betul. sini. Dan kamu menurut kamu gimana? Betul, aku Setuju nih. karena dari obrolan kita yang sebelumnya kita berangkat dari sepatu yang skeptis kan, kayak Park Shin Hye sama-sama aja gitu. She's being her. Iya, she's being dia her dia gitu kurang kan. kurang apa? Kurang nyari beragam perannya betul, gitu. kurang nyari peran yang apa ya? Challenging nih. Betul, kayak misalnya ada spektrum, kalau kita bilang 1 sampai 5, dia tuh selalu ada di 3,5 sampai 4 gitu, nggak pernah bener-bener kayak 5 betul. gitu. Seperti main aman, kita pernah bilang gitu Iya, kalau nggak salah ke Park Shin bener-bener Hye. main aman, bener kayak misalkan di The Hairs gitu, kayak ya masih jadi tipikal karakter cewek Korea, cewek drama Korea yang kayak cewek miskin ketemu sama cowok kaya yang Iya. kayak gitu-gitu. Terus karakter wise dia juga ya baik-baik juga Betul, gitu, tidak betul. terlalu layered, tidak Right, terlalu. right. Terus kemarin lumayan dia memerankan yang itu yang Dr. Slump dengan dokter yang memang burn out. Yes. Itu udah lumayan dia agak lebih ke psychological, iya, lebih human mendalam ya, juga mendalam, betul. Dengan problem yang memang segambreng itu udah menurut aku oke, Park Shin Hye lumayan nih. Tapi Dan tetap di ranah yang kayak like depressed. ya tetap di ranah yang outcome-nya tetap Park Shin Hye, you know what I mean? Iya. But then here Di sini. di Walaupun sebenarnya karakter dia ada 2 di sini dan karakter aslinya itu aku rasa lebih ke Park Shin Hye. Iya, betul. Cuman- Atau karakter apa ya? Karakter sebutkan aja karena ini ada di Namanya dari Kang awal. Bitna ya. Karakter Kang Bitna yang Yang meninggal. karakter yang Kang Bitna yang meninggal lebih ke Park Shin Hye yang biasanya kita lihat. Cuman yang Yustitia ini menurut aku kayak ini beda banget. Ya, so colored. Dan dia juga memerankannya dengan, I mean, she's having fun with the character. Aku bisa merasakan kayak dia She's enjoying the process. Betul. ketika dia tampil harus centil, dia centilnya dilebay-lebayin banget tapi enggak membuat itu jadi berlebihan. Iya. Terus juga ketika dia udah masuk ke ranah yang kayak dia sebagai Justitianya gitu yang emang misi dari awalnya mencari pembunuh, mencari penjahatnya gitu Karena ya. misi dia pengen pulang Karena itu misi dia ya. pengen pulang ke neraka. This sounds wrong. Tapi itu beda lagi cara pembawaannya dia gitu. Dan kalau menurut aku 3 episode pertama aku cukup menikmati penampilannya dia. Dan secara kayak world buildingnya cukup meyakinkan. Walaupun aku tetap punya pertanyaan sih. Kayak misalnya ketika Yustitia ini diasingkan ke bumi gitu ya sebagai manusia, siapa yang mengambil tempatnya di neraka sebagai orang yang ngecap penjahat Iya, gitu? kan harus ada Apakah- dong. Bener dong. Apakah kematian kemudian sudah tidak ada lagi? Apakah kayak gimana Apakah gitu? gerbang neraka ditutup dulu Iya. gitu ya? Ya udah Iya, ngungsi sementara dulu deh orang ngungsi dulu ke gitu ya. surga gitu Iya, kan. iya, Kan bener, enggak bener. ya, harusnya ada Terus penjelasan benar. kemudian aku juga berpikir kayak mungkin mereka akan menjelaskan ini di kemudian episode karena memang kan kita nggak terlalu banyak dibuka tentang semesta nerakanya gitu, tentang the Ya, underworld-nya gitu. Dan di situ aku baru nyadar kalau ternyata mungkin emang bener ya, dunia di akhirat sama di dunia itu waktu itu berjalan berbeda Iya, gitu. Kayak betul. mungkin 1 menit di dunia sama dengan kayak 10 tahun di akhirat. Mungkin that also happen in the lore of this story gitu kan. Jadi Maybe. kayak mungkin masih banyak lah kemungkinan yang masih bisa kita bahas. But yeah, I still enjoy the first 3 episode. What about you? Karakter wise Park Shin Hye-nya iya, penampilan Park Shin Hye menurut aku di sini segar sih Kak. I've never seen Park Shin Hye having fun this much Yeah. with this character, with her character that she's playing. Aku suka, dan ketika dia kayak she wants to get what she want. Dia tuh misinya adalah ya pengen menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan gitu Right. kan. Dan apapun itu dia nggak peduli dengan moralnya manusia. Dia nggak peduli dengan, dia tuh harus sebenarnya menolong si A atau si B. Yeah. Enggak, yang penting orang itu bunuh, nggak merasa bersalah. Oke. Dia cuman hitam atau putih. Betul, gitu that's aja. all. Dan itu konsisten so far di bawahnya. Aku suka. Walaupun secara
kontradiksinya adalah aku suka dia membawakannya seperti itu dan mereka menyajikan penulisan di sini tuh oke, Justicia dari awal emang kayak gitu. We have to be consistent on that and they are doing it correctly. Tapi morally kayak di kasus yang menurut aku terlalu berat untuk 2 episode pertama di mana dia tuh harus mengabaikan itu sebagai ya aku kan nggak mau mengikuti moral atau nilai-nilai manusia, aku iblis dan aku punya misi di sini. Dan di sana yang dibawa kayak KDRT atau penyiksaan anak atau child's neglection kayak gitu. Menurut aku itu kayak jangan dong. Aku kayak menunggu banget karakter development dia supaya kayak less Justicia dong kayak gitu. Kayak sedikit mungkin karakter Kang Bitna datang atau which is nggak mungkin atau apalah the humane part of Justicia. Karena aku ngerasa mungkin bagi kita yang kayak of course we are rooting for this korban kan. Nah, para korban-korban ini menurut aku sangat tidak adil kalau tidak ditolong tadinya kan. Akhirnya ya at the end of the day thing works out gitu. Gak tahu nih sama yang kasus yang kedua. Tapi yang aku nggak bisa put my mind around it is that I'm not really into fantasy. I think when it comes to K-drama, kayaknya deh Kak, kayaknya susah. Udah gitu gini, kita kan dikasih tahu dari awal karakter Justicia tuh versi neraka kayak gimana, dan ketika masuk ke tubuh Kang Bitna bagaimana ya kan. If it's okay to request sebenarnya mah coba kita nggak tahu dulu Justicia tuh yang tadinya di neraka kayak gimana. Jadi dia diceritakan sebagai kayak dewi keadilan, terus diceritakan sebagai myth lah, ya this mythical creature gitu kan yang dulunya ada di dunia justice tapi tidak diceritakan dulu. Jadi kita tuh taunya ya emang si Justicia versi yang udah masuk ke dalam tubuh manusia. I feel like cause now I'm starting to compare karena ini sudah baru 3 episode dan karakter pertamanya tuh di awal walaupun baru kayak cuma mungkin beberapa 10 menit kali ya dia ditampilkan di layar, tapi aku jadinya wait, is it suitable, kayak dia sesuai nggak maininnya kayak yang tadi nggak, you know what I mean? I keep looking for that, I keep digging for that's Justicia yang tadi dikutuk pas masuk lagi dan diperankan Park Shin-hye. Bagus gak nih ya? Aku terus cari itu jadinya karena kita dikasih projectionnya duluan bahwa ini tuh Justicia gitu loh. That's my only confusion dan sampai sekarang tuh belum. Should I be comfortable with this? Karena kalau ngelihat Park Shin-nya alone di sana aku it works. Yeah, she did a good job. She's doing great. Aku setuju sama kamu karena kalau misalkan kita lihat dari 3 episode pertama pun mungkin yang pertanyaan yang muncul di awal adalah bagaimana kemudian dia bisa menyesuaikan value-nya dia sebagai iblis dengan value manusia. Dan kayaknya aku merasa di 3 episode ini dia terlalu banyak sisi kemanusiaannya daripada keiblisannya gitu kan. Kecuali ketika dia ingin mengeksekusi misi dia gitu. The other than that she's actually still human. Iya betul karena kan kalau misalkan nih kita mau mungkin ini bukan jadi plot hole juga ya, since ini masih ongoing, jadi mungkin akan ada kemungkinan mereka menjelaskan gitu ya ke belakangnya kayak another backstory dari si Justicia ini gitu. Maksudnya kayak apakah di lore dari cerita ini apakah dulu si dia sebelum diangkat jadi Justicia ini dulu apakah dia pernah menjalani kehidupan sebagai manusia kah atau berapa kali mungkin reinkarnasi karena kayaknya ada possibility ke situ. Karena kayaknya kalau misalkan dia emang, kalau misalnya kita ambil kayak oke, kamu diciptakan sebagai malaikat gitu misalkan, kita ngambilnya gitu, malaikat dia akan dia cuma punya tugas malaikat, ke tugasnya adalah kebaikan doang gitu. Setan atau iblis tugasnya hanya luring the human gitu kan, itu aja gitu. Nah kalau ini tuh kayak fact bahwa dia dari lore Yunani juga, terus dia punya statue gitu kan. Jadi kayaknya ada gambaran cerita yang entah berapa ribu tahun yang lalu reinkarnasi ke berapa, kemudian baru dia kayak descend to the gate of hell gitu maksudnya. Dan ini juga kan mythology kan. Ini sesuatu yang memang karya manusia gitu. Betul. Like Norse mythology like Thor, God of Thunder, walaupun Loki. Kalau di sini mungkin dibuat lebih dekat dengan Korsel ke banyak agenda misionerinya mungkin ya, lebih ke kayak gereja dan segala macam gitu ditampilkannya gitu. Betul. Mungkin biar lebih gampang buat relate ke masyarakat sekitar doang kali ya.
Kamu bisa follow dan download podcast ini di Spotify. I was getting to the point that kita biasanya kalau misalkan dari mitologi Yunani atau mitologi Norse gitu ya emang they actually like have a lot of human traits gitu loh. Yeah. Dan karena memang this is mythology and then like people wants to like relate to anything in the story. Jadi kayak pastilah dan ini juga baru season 3, so I think we still have episode 3. Oh ya, episode 3 dan ini kita masih banyak banget yang bisa ditunggu dan bisa dicari dan bisa diharapkan gitu karena I think itu lebih 8 episodes, right? 12. 12. Maksudnya yang sedang tayang sekarang? Yang baru keluar udah 8 kan. Jadi ya memang masih banyak banget yang harus ditemukan sebelum ngomong banyak. Tapi so far 3 ini untuk secara series aku suka atau enggak belum tahu sebenarnya. Tapi kalau penasaran iya. Kalau aku bilang kayak I enjoyed it karena ketika nonton episode 1 dan kelar kayak aku malah nggak expect, kayak biasanya kan gitu ya, kalau kita nggak expect malah jadi suka gitu, kayak oke. Selain karena emang Park Shin-hye-nya juga oke, tapi secara cerita pun juga cukup ini ya buat aku, cukup nge-grab aku gitu sebagai penonton gitu. Walaupun ya itu tadi kayak banyak hal yang kemudian dipertanyakan, kayak misalnya itu tadi kayak terus kalau dia lagi di dunia siapa dong jadi penjaga nerakanya. Coba gitu nanti kan. Ya ini kan comedy anyway, right? Iya. Gimana kalau ada scene di mana mereka tuh bilang tuh yang gantiin gue di sana kayaknya nggak bener deh. Iya, terus kayak gimana ketika Kang Bitna masuk ke alam akhirat, kemudian dia bisa kabur gitu karena dia merasa dia belum waktunya buat mati kan, dia kabur kan, dia sekarang sedang dalam pengejaran kan, kita nggak tahu nih dia lagi di pojok akhirat yang mana kan sebenarnya si Kang Bitna ini gitu kan. Terus mungkin ada kemungkinan dia juga kembali ke dunia, terus there will be like I don't know confusion kayak misalkan dia karena udah kita takutnya kayak terlalu imajinatif karena iya benar, we do that. Iya. So satu lagi aku mau nanya Karan, Kang Bitna itu kan perlihatkan kayaknya sangat beda banget ya. Iya. Sebutlah kalau yang orang tahu di berdasarkan series ini sebelum kematian sama setelah kematian. Sebelum kecelakaan sama setelah kecelakaan. What do you think? What kind of person is she? Kayaknya dia lebih ke yang kaku, yang nggak punya kehidupan. I mean, slightly depressed dengan kehidupan dia yang jadi seorang hakim gitu, dan banyak musuh sebenarnya kan. Kayaknya deh, mungkin dia terlalu menjunjung tinggi keadilan. Iya. Jadi, sehingga kadang lupa bahwa ya orang tuh bisa loh benci dia, dan dia kan juga meninggalnya karena musuh dia gitu, karena diserang. Iya, betul. Bener, kayaknya sangat kontras ya yang kita tahu so far. Kayaknya the real Kang Bitna is very contrast from Justicia, dan orangnya tuh yang nggak begitu bermake up kalau dari physical appearance kan. Iya, benar-benar. Dan kayak itu juga salah satu hal yang pengen aku tahu sih sebenarnya, kenapa ketika Justitia kemudian masuk ke tubuh Kang Bitna, dia tuh langsung bisa adapting dengan kayak perempuan itu harus kayak gini, cantik itu harus kayak gini, kayak fashionable dengan pakaian-pakaiannya, dengan sepatunya dan segala macam. Nah, itu sih yang agak aku pertanyakan, karena gimana dia bisa mendapatkan kesan itu gitu, mendapatkan dia bukan value manusia. itu karena dia bukan manusia, dan setiap penampilan dia selama 500 tahun di neraka itu pasti nggak akan kayak gitu kan. Maksudnya sepenasaran-penasarannya orang tentang kehidupan manusia, mungkin dia tahu, dia sering melihat manusia seperti apa gitu. But aku merasa kayak to live like one, to live as one itu kan beda kan. Jadinya beda, dan kenapa dia terlihat sangat nyaman sekali langsung masuk ke kehidupan manusia dengan bersoleknya, dengan dan rambut dia juga yang bilang berwarna, sendiri kan, aku menikmati tubuh ini, especially like the beauty that I have kayak gitu ya. Betul. Itu sih yang kayak aku masih apa yang membuat ini jadi kayak segampang itu gitu. Itu yang masih kayak belum terjelaskan buat aku, kayak atau mungkin kayak ada it's like a basic knowledge karena dia juga punya gender kan, like Justicia is a female iblis gitu loh. Is a female judge devil gitu. Jadi dia pun di neraka mungkin ada peraturan seperti itu. Jadi kalau lo perempuan, lo harus masuk ke tubuh perempuan juga gitu maksudnya. Mungkin karena di episode awal pun kan kita diperlihatkan kan Justicia yang sebenarnya kayak gimana, and then she kind of like she has lipstick and everything else, and then she has centil gitu. Betul. Kayaknya mungkin ada kayak paham yang common belief ya gitu. Iya mungkin ya. Mungkin ada the basic rule dari semesta ini yang pada akhirnya membuat kayak dia ketika masuk ke bumi, ketika dia turun ke bumi ya dia harus
bersikap seperti itu gitu. Iya. Dia harus menjalani kehidupan yang seperti I don't know, itu. mungkin nanti ada penjelasannya tentang itu ya. Iya. But, apakah kamu akan terus menyaksikannya dong untuk mencari tahu gitu dengan segala I will keep finding out until I decide not to, or I will finding out until I decide like okay I'll finish it gitu. Jadi aku Kalau akan aku- teruskan dulu. Aku tipe yang sekarang mungkin agak mempertanyakan. Mungkin sekarang at this point setelah nonton banyak judul K-drama, aku mulai merasa formula yang kayak gini yang ditampilkan di The Judge from Hell ini agak sedikit membosankan dan redundant. Aku nggak tahu sih kenapa ya. Karena ini kan tipenya kayak tadi kita bilang kita menunggu character development kan sebenarnya. Tapi yang disajikan oleh drama ini bukan character development yang kayak cerita yang berkesinambungan gitu lah, maksudnya kayak kalau kayak kita ngomongin Love Next Door lah misalkan kan, kayak konfliknya adalah datang dari si karakter itu, Dan bukan kita mengikuti perjalanan si karakter iya, itu si karakter itu untuk developing ya. developing, betul. Sementara kalau yang ini kan tipenya kayak Taxi Driver gitu kan, setiap beberapa episode itu kita akan ganti permasalahan karena kita akan ganti supporting character juga, dan ada beberapa kasus yang harus diselesaikan juga gitu, dan itu yang pada akhirnya bikin kita semakin mengerti sama si value-nya karakter ini. Nah kalau di titik ini aku merasa kayak aku udah nggak bisa lagi terlalu mengikuti formula yang seperti itu, karena gampang buat aku untuk ngejudge kayak bosan gitu, karena kayak mungkin udah terlalu sering kali ya, udah terlalu Dan sering di dan sini kan terlalu banyak. ditampilkannya si pemeran utamanya kebanyakan fix kan. Iya. Karakternya mungkin itu kali yang bikin Karon Iya, ngerasa iya. oh cuma ganti problem, cuma Cuman ganti kasus. problem ya, cuman ganti Kasus. kasus, dan kayaknya aku ngerasa kita cuman menunggu hikmah yang akan didapatkan dari setiap kasus yang berbeda ini, bukan dari kayak bener kata kamu tadi, karena emang sih aku merasa kalau dia sebagai Yustitia harusnya dia nggak punya karakter development karena dia Eternals gitu loh. Kayak dia udah hidup selama 500 tahun di neraka Iya. sebagai orang yang ngecap masuk ke neraka gitu. Karakter development dia dimulai ketika dia ngecap orang yang salah, karena kita pun juga kayak nggak tahu nih kenapa dia bisa melakukan kesalahan itu, karena kayak Padahal lo udah ngelakuin kerjaan ini. itu selama 500 tahun gitu loh. Bro. Iya kan? Nah itu sih yang kayak yang jadinya kurang mungkin kurang personal, atau mungkin juga kurang ada kalau dibilang kurang human, ceritanya banyak menceritakan tentang apa namanya masalah-masalah yang sangat-sangat manusia gitu. Cuman ya si karakter utamanya ini yang aku jadi kayak should I like keep rooting for her untuk melihat seperti apa karakter developmentnya, karena again mengetahui dia adalah seorang demon gitu, kayaknya udah nggak ada lagi yang akan develop gak sih, kayak atau apakah kemudian drama ini menawarkan demon ini yang kemudian dia akan berkembang akhirnya menjadi malaikat atau seperti apa, karena pengalaman yang dia dapatkan di kehidupan manusia ini gitu kan berbeda iya, gitu. berbeda Ya, dan gitu. dia Jadi juga kayak- nggak diceritakan sebagai seorang demon yang melakukan banyak kesalahan dan pernah dikutuk seperti Dikutuk ini seperti ini sebelumnya, nggak ada juga sebelumnya. kan Iya. cerita seperti itu. Jadi kayaknya ini pertama kali dia screwed up terus iya. dapetin assignment dan misi seperti itu gitu kan ya, untuk sebagai syarat untuk pulang gitu. Iya sih, ini apa? Jadi kita mungkin pertanyaannya adalah apa sih jenis karakter development yang akan si Yustitia ini lalui nantinya gitu kan? Atau bahkan mungkin sebenarnya nggak ada sebenarnya, yang Iya, atau memang yang just ingin another taxi driver. Iya, yang ingin disampaikan sih sebenarnya bukan si Yustitia ini, tapi agenda lain bagaimana gambaran hukum di Korea Selatan itu sebenarnya yang Betul. pengen ditampilkan, tapi nggak ada konklusinya di sisi karakter si demonnya ini. Maybe, Bisa jadi kayak maybe, gitu ya. kan. Iya, Bisa iya, jadi, iya. betul. Walaupun pada akhirnya aku jadi kayak kurang apa ya? Nggak kurang sih, lebih ke boundariesnya adalah berarti drama ini hanya disaksikan untuk hiburan aja, bukan untuk modal aku untuk introspeksi gitu loh, Iya, maksudnya. betul. Kayak ya udah nontonnya cuma fun-fun aja, karena Iya. seru aja ngelihat dia dengan actingnya dia yang seperti itu, dengan ketemu dengan masalah-masalah yang lain, walaupun cukup disturbing kasus-kasus yang diangkat menurut aku, apalagi Iya, betul. terutama 2 episode pertama kan kayak kekerasan dan segala macam. Iya sih, beberapa kasus penyajian seri seperti itu kadang ngebawa kita juga kayak oh iya ya, kita jadi makin tahu tentang hukum di Korea bagaimana, atau mungkin hukum di dunia hukum secara general kayak gimana. Tapi untuk apa ya, ngikutin perjalanan si pemeran utama ini kayak oh bisa di pause nih, karena kan nanti juga akan ketemu laginya sama kasus-kasus lagi Iya, kan, dan iya. mereka akan they will be there to help gitu loh. Kalau si Justisia mungkin lebih ke
she will be there to execute Yeah. or to help, Yeah, ya kan? yeah, yeah. Dia kan gitu. Jadinya kayak jenis yang mungkin kayaknya bisa ditunda. Walaupun I'm enjoying the show The that show. Park Shin-hye is like doing in this character, dan kayaknya dia ya sih bener, she's enjoying it, Kak. Iya. She's enjoying it so that we are enjoying it. Betul, Karena dan kelihatan itu- karena ketika dia mungkin pendalamannya persiapannya juga banyak ya sebelum melakukan karakter ini atau mengambil peran ini juga, and it shows, Ya, like it's betul, translate through the screen. Dan bagus. muncul kemudian kekhawatiran di sisi aku kayak ada pemeran utama cowok di sini yang menghabiskan waktu bersama pemeran utama perempuan yang kemudian kayak nggak mungkin gak sih kalau mereka nggak develop feelings, sementara yang satu ini nggak mungkin gak sih kalau dia harus develop feeling ke human, right? Karena dia bukan Karena manusia, dia bukan gitu. manusia dan dia tidak pernah punya agenda aku akan hidup di sini selamanya sebagai manusia gitu, karena ya dia hidupnya tuh di neraka gitu, gate of hell gitu. Iya, tapi melihat history of K-drama selama ini, a Gumiho like falls in love with human, terus like this devil, bahkan alien jatuh cinta ke. The title is literally the same though, kayak Right, My Love from the the Star. Ini Star. juga The Judge Judge from from the Hell. Hell gitu, kayak, dan aku nggak tahu mungkin emang orang Korea tuh suka ya sama yang kayak gini. This is now the highest rated drama Korea di TV swasta gitu, Is kayak it? Wow. kayak paling tinggi tuh dia nih sekarang megang banget, dan nggak I tahu think mungkin Korean has a thing for another being Iya. jatuh cinta terhadap di manusia. audience masih punya kecintaan terhadap Hal seperti itu that kind mungkin of ya. story dan fantasy. Sementara mungkin aku kalau dilihat dari sudut pandang aku sebagai penonton, aku sendiri evolve gitu dari I was enjoying something like this gitu, tapi kemudian kesininya aku lebih suka cerita yang lebih human, yang lebih Ya udahlah, kayak manusia sama manusia iya, aja manusia sama gitu. manusia dan lebih kayak relatable gitu sebenarnya. Dan ini aku nggak bisa bilang aku tidak relatable juga, karena ada pasti bagian-bagian yang Betul. kita bisa relate sebenarnya. But poin dari drama ini adalah bukan itu kalau menurut aku, bukan untuk kita nonton ini untuk yang oke, I can relate with the story, Yeah. tapi cuman kayak I just want to have fun. Karena Betul. I think vaksinnya juga main di sini juga I just want to have fun gitu, kayak karena orang-orang ini nawarin gue karakter-karakter yang sedih-sedih mulu nih, yang depres mulu sekali-kali. Ya, now I get to Penjaga color my neraka lah, hair. iya, I kan? get to wear pink, Iya, shocking pink. betul. Terus dia bisa do some action juga gitu kan. Dan That's true. mungkin itu sih. Yeah. This- So far it's safe to comment on that like that. Iya, iya. Karena iya. mungkin nerusin atau enggaknya, I'll see how Aku my merasa- heart. Iya betul, aku will take me. merasa akan ada momen di mana kayak di episode 3 sejujurnya aku masih yang kayak aku masih pengen tahu, tapi aku nggak yakin sampai sekarang kayak aku akan finish this before this show even Iya. tamat gitu. Aku penasaran ke kasus yang ini sih, yang sedang berlangsung. Itu kayak yang kasus gimana? yang anak kecil Si ibu kan. dan si Iya, anak kecil, iya. Dan apakah nanti kemudian kalau di resolusi episode 4 kemudian dia akan mengulang lagi untuk memunculkan kasus yang baru lagi, mungkin baru rasa bosan itu akan muncul kan. Tapi Ya karena sejauh- kan harus dari awal iya, lagi, kan betul. sejauh ini kayak masih oke lah, aku masih bisa Sure. menikmati. Terus tadi ada sempat komen soal pemeran utama cowoknya. Ini pertama kali aku ngelihat dia main di drama. Kebetulan sebelum-sebelumnya mungkin aku nggak ngeh, namanya Kim Jae-young. Dan Mamal pernah nonton yang Dia di 100 Days My 100 Day Prince. bareng Kyung Soo di situ. Yes. Aku suka karakter ini karena dia ditulis lebih punya banyak lebih layered kalau menurut aku, karena dia I love karakter di drakor yang hidup dengan banyak trauma, kemudian itu yang Backstory-nya backstory-nya kaya, dikeluarin dikeluarin dikit-dikit. dikit-dikit, kita nggak tahu gitu, walaupun dia agak sedikit ini sih ya, rasa penasaran dia yang kemudian membuat aku merasa rasa penasaran itu yang membuat dia akan terjebak dalam sesuatu yang nggak bisa diselesaikan. I mean, falling in love with a demon is That's a big deal. that's a big deal, dude. Udah gitu dia udah berani bolos kerja. Udah berani izin demi si wanita yang dia nggak kenal ini Iya. gitu kan, walaupun misinya baik sih, pengen ngejain Tapi kasus Kak, atau check gimana that back gitu. though. You love a character especially in Korean drama that has like big problem as a child atau punya backstory yang berat,
itu karakter Park Seo Joon di What's Itaewon Wrong with Class. bukan, What's Wrong with Secretary Kim is also like has this major trauma as a I child. don't watch that. Tapi it's solved like in the 10th episode and that's all. Jadi nggak ada misteri lagi tentang dia. And I got bored. Terus kayak tinggal mereka lovey-dovey aja. Iya. Aku sih iri dong. Iya, bener. Nah itu sih, itu yang bikin aku kenapa nggak suka sama What's Wrong with Secretary Kim. Like the meat, like they kind of used it up too fast, diselesaikan terlalu cepat, terus Nggak ada lagi terus apa sisanya? Iya, sisanya gitu. Iya, bener. mereka doang pacaran. Nggak apa-apa. Daripada watch that. But anyway, ini bisa ditonton di Disney Plus Hotstar karena ini salah satu project-nya Disney Plus Hotstar yang bersamaan tayang di SBS. Jadi sok silakan disaksikan, judulnya The Judge from Hell. 14 episode doang ya. Jadi kita masih awal-awal banget sih. Cuman kayak tadi yang kita bilang, mungkin kita akan nonton sampai di titik yang oke, kayaknya ini udah. Karena kita udah tahu mau expect apa, kita udah tahu mau kayak gimana gitu. Tahu dan nggak tahu at the same time, tapi kayak ya udah, I will let my heart actually like direct me and take me. Ya,